Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bunuh diri infrastruktur. Peresmian dulu, kesepian kemudian. Ditulis oleh Among Kurnia Ebo. Membangun memang gampang, apalagi tanpa perencanaan yang matang. Hajar dulu, pikir belakangan. Itulah yang terjadi pada Bandara Kertajati, bandara terbesar kedua di Indonesia yang berdiri di atas lahan 10.000 hektar lebih. Bandara yang dibangun dengan dasar pertimbangan politik, bukan pertimbangan sosial ekonomi. Bandara yang dibangun di tengah areal persawahan yang sangat jauh dari pusat industri dan perdagangan. Dan tentu saja minim fasilitas penunjang seperti hotel, pusat perbelanjaan, sarana transportasi publik dan semacamnya. Akibatnya, sejak diresmikan oleh Jokowi, bandara ini seperti bandara mati suri. Tak ada penumpang yang datang karena lokasi bandara yang jauh dari mana-mana. Dari Bekasi maupun Bandung masih 100 km lebih jaraknya. Kalau macet harus ditempuh dalam waktu 3-4 jam perjalanan. Berarti penumpang harus berangkat 6-7 jam sebelum penerbangan pesawat. Calon penumpang pasti akan mikir 2 kali. Ini tidak efisien secara waktu maupun finansial. Kelamaan dan kecapean di jalan sebelum proses check-in. Bandara yang super megah ini hanya diisi oleh satu rute penerbangan yang masih bertahan. Itu pun okupasi penumpang hanya 30% saja. Hanya ada 10-20 penumpang setiap terbang. Sudah bisa dipastikan, maskapai rugi besar. Miris memang. Biaya operasional bandara per bulan mencapai 6 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan hanya mencapai 500-600 jutaan rupiah. Ya, nggak sampai 10%. Rugi bandar istilahnya. Sampai kapan bisa bertahan? Di sisi lain, April lalu, Menteri Luhut dengan bersemangat sudah mewakili Presiden untuk kontrak 24 bandara baru di Indonesia dengan investor dari Cina. Dengan alasan pembangunan infrastruktur masih harus digenjot di Indonesia. Sama dengan Bandara Kertajati, 24 bandara itu investornya juga dari Cina. Masalahnya, apakah nasibnya akan sama atau tidak bandara-bandara baru ini? Jika satu bandara saja biaya operasionalnya minus sampai 5-6 miliar rupiah per bulan. Bagaimana jika puluhan bandara baru itu mengalami hal yang sama? Siapa yang akan menanggung biaya operasional dan pengembalian hutangnya ke investor Cina? Masalah ini mirip dengan proyek LRT di Palembang yang telah diresmikan Presiden dengan penuh kebanggaan. Tapi sekarang, biaya operasionalnya masih minus hampir 8 miliar rupiah per bulan. Karena masyarakat Palembang sejatinya memang belum membutuhkan LRT. Tidak terbiasa menggunakan LRT untuk berpergian. Dengan kerugian sebesar itu per bulan, sampai kapan akan bertahan? Saya kira itu akan terjadi pula dengan pembangunan kereta api super cepat Jakarta-Bandung via Meikarta. Proyek yang diresmikan dengan melakukan groundbreaking yang mengharu-biru penuh janji surga ini bisa jadi akan mengalami nasib yang sama. Tidak nyucuk antara pendapatan dengan biaya operasionalnya. Kalau sudah begitu, bukankah akan terjadi semacam bunuh diri infrastruktur secara massal? Itu belum lagi
jika kita bicara nasib jalan tol. Dalam setahun kemarin, Jokowi juga ngebut meresmikan beberapa ruas jalan tol untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi ikonnya telah sukses dijalankan. Tapi apa yang terjadi setelah peresmian? Ya, tarif tol yang mahal membuat kendaraan enggan masuk ke tol. Pengendara merasa tidak signifikan antara waktu yang dihemat dengan biaya mahal yang dikeluarkan. Kalau tidak urgent banget, mereka akan pilih lewat jalan nasional yang tidak berbayar. Tol dari Solo ke Ngawi, ke Jombang hingga Surabaya misalnya. Per jam mungkin tidak ada 100 kendaraan yang lewat. Mungkin hanya 50-an mobil saja yang berpacu, apalagi kalau malam. Jalan tol ini seperti kuburan. Paling 1-2 mobil yang melaju di atasnya. Karena orang masih mikir, dalam situasi ekonomi yang meroket begini, mengeluarkan biaya tol 400.000 sekali jalan, mungkin terasa berat. Padahal ongkos bensinnya paling cuma habis 150 ribuan. Kalau tidak ada kepentingan bisnis ataupun acara yang urgent sekali, orang pun akan pilih naik jalan biasa. Bisa hemat 800.000 pulang pergi. Kalau sebulan 4 kali, hampir 5 juta rupiah bisa dihemat. Atau orang lebih milih naik bus patas Sumber Kencono saja, karena cukup dengan 100.000 sudah sampai Surabaya. Padahal, argo pembayaran bunga pinjaman dan pokok pinjaman untuk pembangunan infrastruktur itu kan akan jalan terus. Kalau tidak ada pemasukan, bagaimana bisa lancar pembayarannya? Untuk membantu pemerintahan ini, ada baiknya kita usahakan kita masuk tol tiap hari. Ada atau tidak ada acara penting. Kalau perlu, diada-adakanlah bikin acara apa begitu dengan teman-teman. Itu sebagai wujud dari cinta kita pada bangsa dan pada Jokowi sebagai presiden kita. Kalau bukan kita yang menolong Jokowi, mau siapa lagi? Kodok jelas gak bisa nyetir mobil. Hanya manusialah yang bisa nyetir mobil. Maka, tidak ada jalan lain. Tunjukkan nasionalismemu. Bantu Jokowi. Masuklah tol setiap hari sebagai wujud kita bangga juga punya jalan tol. Agar Bu Sri juga nggak pusing, right? Sebab kalau enggak, kita akan seperti Maladewa atau Zimbabwe. Negaranya bisa disita karena gagal bayar hutangnya. Kalian mau